Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوان أعزني الله وإياكم. Kembali kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini, saat ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita beribu macam nikmatnya. Di antaranya nikmat Islam, iman, ihsan, dan terutama lagi nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjuti dengan kajian yang mana di dalam kajian ini akan dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi ini dapat menggugah hati serta keimanan kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat, para tabi'ut tabi'in yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi dan bisa merasakan telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas tentang definisi daripada al-jannah, yaitu surga dan istilahnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas dalam pembahasan al-jannah atau surga, yaitu na'imun ahlul jannah, atau kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh oleh para ahli surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada
para penghuni-penghuni surga. Jadi Allah berbicara langsung dengan para penghuni surga. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ahlul jannah, wahai para penghuni surga. Fayaqulun, maka para penghuni surga ini menjawab, labbaik rabbana, kami penuhi panggilanmu wahai Tuhan kami. Wal khairi fi yadika, dan semua kebaikan berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Fayaqul, kemudian Allah bertanya kepada para ahli surga, hal raditum, apakah kalian ridha, kalian terima dengan balasanku yang sekarang yang kalian nikmati di dalam surga ini? Ini ditanyakan oleh Allah kepada ahli surga. Bagaimana rasanya ketika kamu sudah berada di dalam surga? Fayaqulun wa ma lana la narda ya Rabb. Bagaimana mungkin wahai Allah, bagaimana kami tidak akan ridha dengan pemberianmu ini ya Allah? Karena ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Karena balasan dari ibadah yang kita kerjakan selama di atas dunia ini, ketika dimasukkan ke dalam surga, maka Allah bertanyakan, apakah kalian ridha ketika dibalas oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadun min khalqika. Maka mereka berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada kami ini yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-makhluk-Mu. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi kepada para penghuni surga, ala u'tikum afdalu min dzalik. Wahai para ahli surga, maukah aku berikan kenikmatan yang lebih baik daripada sekarang? Lihat jamaah, sudah dimasukkan surga, masih mendapatkan tawaran dari Allah yang lebih baik lagi. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian apa jawab para ahli surga? Fayaqulun wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Apalagi ya Allah yang lebih baik daripada ini? Kami rasa surga ini sudah yang terbaik yang Engkau balaskan kepada kami dari amal-amal kami. Tapi masih ada tawaran Allah yang lebih baik lagi. Maka kata Allah, fayaqul uhillu alaikum ridwani, aku halalkan kepada kalian ridhaku. Ini tawaran yang lebih tinggi. Mereka ridha dengan pemberian Allah, dan Allah juga ridha terhadap diri mereka jamaah. Fala uskhitu alaikum ba'da abadan, dan saya tidak akan keluarkan kalian selama-lamanya. Inilah yang dikatakan kekal abadi di dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Allah menceritakan tentang isi daripada surganya. Tadi Allah menceritakan di hadis yang pertama tentang bagaimana rasanya ahli surga ketika melihat surga. Ya. Mereka sudah melihat surga aja sudah merasa senang, apalagi disediakan dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas di dalam surga tersebut. Di dalam hadis yang pertama ini disebutkan anharul jannah, disebutkan sungai-sungai yang disediakan Allah di dalam
surga. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang bertakwa, fiha anharu min ma'in, yang mana di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir airnya min ma'in ghairi asin, ya, airnya itu tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah, ya. Kemudian wa anharun min labanin, dan ada sungai yang airnya itu dari susu. Lam yataghayyara ta'muhu, yang mana susu ini tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, bukan hanya sungai itu aja, ada sungai air yang beningnya tetap terus, tidak pernah berubah, ya. Kemudian ada sungai susu yang rasanya terus begitu. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatin, dan ada juga sungai khamar yang kenikmatannya tidak pernah berhenti apabila seorang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffin, dan ada juga sungai yang airnya itu adalah air madu. Jadi ini adalah nikmat yang Allah berikan di dalam surga, yang Allah sediakan bagi para ahlu surga, berbagai macam bentuk-bentuk sungai. Ya mungkin saat ini kita di Indonesia ada tidak sungai susu? Enggak ada, jemaah. Ada tidak sungai khamar? Tidak ada. Dan hal itu tidak pernah dialami oleh penduduk dunia, dan itulah disediakan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Azza wa Jalla. Walahum fiha min kulli thamarat. Kemudian bukan hanya sungai aja, tetapi berbagai macam buah-buahan juga Allah sediakan ada di dalam surga tersebut. Wa maghfiratun min rabbihim, dan mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kaman huwa khalidun finnari, sebagaimana orang yang kekal di dalam surga, ya, berbeda dengan orang yang kekal di dalam api neraka. Kaman khalidun finnar, berbeda dengan orang yang kekal di dalam api neraka. Wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, berbeda. Orang yang ahlu neraka, mereka itu mendapatkan apa? Air yang mendidih, yang mana air ini apabila mereka minum dapat memutuskan usus-usus mereka. Wal iyadu billah. Jamaah, ini balasan, ya, bukan hanya itu aja, tapi masih banyak adabnya Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuni neraka. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama berusaha untuk menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, ay sifatuha, maksudnya Allah memperumpamakan sifat surga ini bagi orang-orang yang bertakwa agar mereka semangat istiqamah di dalam amalnya. Fiha anharun min ma'in ghairin asin, yang mana tadi Allah sebutkan anharun ma'un min ghairi asin, air yang tidak berubah rasanya. Au ghairi ay ghayyara mutaghayyirun wala muntin, ya, dan air itu tidak akan berubah terus, ya.
Dan begitu juga dengan sungai-sungai yang lainnya. Setelah itu Allah menyebutkan persediaan yang berikutnya. Setelah ada sungai, setelah ada buah-buahan, Allah juga mengampuni mereka. Allah juga menyediakan satu hal yang mungkin di Indonesia, di dunia kita sangat membutuhkan ketika kita telah balik usia. Apa itu? Allah menyediakan bidadari-bidadari surga. Jadi tidak ada kekurangan, ya. Makanan ada, buah-buahan ada, minuman ada, dosa diampuni sudah. Kemudian Allah menyediakan pasangan buat para penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya, yang mana ini Allah sediakan bidadari-bidadari surga. Ya, Allah mengatakan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang mana mereka itu memiliki sifat yang sopan. Mereka juga berusaha untuk menundukkan pandangan. Beda dengan manusia di dunia, wanita-wanita di dunia, yang mana mereka berusaha menampakkan kecantikan mereka untuk menarik, menggoda wanita laki-laki, menampakkan auratnya. Tapi beda dengan bidadari-bidadari surga. Mereka itu seakan-akan pemalu, sopan, mereka menundukkan pandangan, dan mereka ini tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni surga yang menjadi suami-suami mereka. Jadi yang boleh menyentuh bidadari ini siapa? Ahlu surga. Jin pun tidak akan menyentuh mereka. Lihat jemaah, jin aja tidak bisa menyentuh bidadari, dan bidadari ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahlu surga. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang mana pada diri mata bidadari tersebut laksana sebuah mutiara yang tersimpan rapi. Ya. Sebagai apa? Dikatakan sebagai alasan bagi apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi bidadari-bidadari yang Allah sediakan tidak boleh disentuh oleh jin, dan mereka itu memiliki sifat yang sopan, menundukkan pandangan, dan itu semua disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk ahlu surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat beruntung orang yang mungkin di dunia istiqamah, boleh di dunia dia tidak memiliki harta dunia, tetapi di akhirat dengan keistiqamahan tadi ia bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dibandingkan dengan orang-orang yang kaya raya tetapi tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yaqulu subhanahu muttaqina ala sururin masfufa wa zawwaznahum bihurin 'ain. Mereka itu, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan di dalam surga dipan-dipan berderetan, dan Allah Azza wa Jalla yang menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik tersebut. Jamaah, kita kalau di Indonesia, di dunia ini, yang menikahkan kita orang nomor satu di Indonesia pasti punya kebanggaan yang besar.
Tetapi kalau yang menikahkan kita ini adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan diri kita, kemudian dia juga menciptakan surga, tempat yang kembali bagi manusia tersebut. Kemudian Allah ciptakan pasangan istri berupa bidadari-bidadari yang cantik, kemudian punya sifat yang sempurna yang tidak pernah disentuh oleh para jin. Allah sendiri yang menikahkan bidadari tersebut dengan para ahlu surga. Masya Allah, ini nikmatnya Masya Allah luar biasa ya. Jadi Allah langsung yang menikahkan jamaah, bukan panggil KUA lagi, cari saksi-saksi lagi, tidak. Tapi Allah yang langsung menikahkan bidadari tersebut bersama para ahlu surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, "Fil jannati khaymatun min lu'lu'ah mujawwafatun 'arduha 60 mila fi kulli zawiyatun minha ahlu ma yarawna al-akharin yatufu 'alaihimul mu'min." Yang artinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga itu terdapat sebuah kemah. Kemah ini terbuat dari apa jamaah? Dari lu'lu'a. Apa artinya lu'lu'a? Mutiara jamaah. Kemah yang terbuat dari mutiara. Kemudian kemah ini panjangnya 60 mili. Di setiap sudut daripada tenda tersebut ada penghuninya berupa siapa? Bidadari-bidadari. Yang bidadari ini tidak bisa dilihat oleh tetangganya, jamaah. Jadi Allah sikap ya, bidadari-bidadari yang Allah sediakan untuk dirinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian sang mukmin menggilir para bidadari-bidadari tersebut ya, Masya Allah ya. Kalau kita di Indonesia, di dunia cari satu aja mikir punya kerjaan, mikir punya rumah ya. Tapi di surga sudah disediakan semua oleh Allah, tinggal Allah yang menikahkan jamaah. Lihat air sungai yang macam-macam, kemudian buah-buahan, semuanya ada. Yang mungkin sekarang tidak ada di dunia, ada yang buah-buahan lain yang lebih lezat lagi yang Allah sediakan di surga mungkin ya. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Allah sediakan juga bidadari. Kemahnya juga Allah sediakan dari mutiara jamaah. Mutiara di dunia mahal atau tidak? Mahal ya. Bahkan kadang orang harus ya merawat mutiara tersebut dengan sebaik mungkin karena ia merupakan barang berharga. Tetapi di surga Allah jadikan mutiara tersebut sebagai tenda buat ahlu surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang bidadarinya, istri buat ahlu surga. Kemudian selain itu Allah menyediakan tentang makanan-makanan buat ahlu surga. Disebutkan aqalu ahlul jannah wa syarabahum. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kami kabarkan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi mereka surga, jannatin tajri min tahtiha, surga yang mana di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, dan Allah juga memberikan rizki berupa berbagai macam buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, kemudian para penghuni surga mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi,
ini merupakan suatu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Walahum fiha azwajun, dan Allah juga menyediakan istri-istri mereka mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka pun kekal hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa mereka itu berada di dalam surga, ya, yang memiliki kenikmatan yang tidak pernah ada di dunia. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan banyak Allah sediakan. Allah mengatakan buah-buahan, ya, kemudian mata-mata air disediakan dalam surga-surga tersebut. Kemudian mereka dikatakan oleh Allah, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu tidak pernah. Mungkin hal itu mereka merasakan hal yang tidak pernah mereka lihat di atas dunia. Akhirnya mereka merasa nikmat yang begitu besar, kemudian mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberi buah-buahan, kemudian di dalamnya surga tersebut disediakan bidadari-bidadari yang suci, yang siap melayani mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan dari Allah kepada hamba-hamba yang menunaikan hak Allah di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yatamattakhatuna wa la yabuluna walakinna ta'amahum dhalika jasha'un karashahis samak yulhamuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafsa. Masya Allah, ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penghuni surga itu mereka makan apa dan yang telah disediakan oleh Allah, makan, minum di dalamnya itu, namun apa? Mereka tidak pernah apa? Buang hajat. Jamaah, kalau di dunia kita makan kenyang keluar, tetapi di surga dihilangkan itu, ya, tidak pernah buang hajat. Kemudian tidak pernah juga merasa flu atau tidak pernah keluar ingusnya, dan tidak pernah juga yabulun, tidak pernah kencing. Ya, kalau di dunia sudah kena prostat, ya. Nah, tapi di akhirat jemaah, semua itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bisa merasakan nikmat-nikmat Allah di dalam surga. Akan tetapi makanan-makanan yang mereka makan, kata Nabi, semua itu bukan hanya biasa, tetapi memiliki bau yang wangi. Ya, makanan itu bau yang wangi. Kemudian mereka diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, seperti ketika mereka sedang bernapas, ya. Jadi setiap detik nafas mereka selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena saking besarnya balasan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada 8 jamaah. Ada nama surgatul Firdaus, ada juga surga Lu'lu'a, ada juga surga namanya Darul Maqam, ya. Kemudian ada juga surga Aden, ya. Surga Aden ini disebutkan di dalam surah Al-Jum'ah kalau enggak salah, surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya. Itu jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, berjihad, ya, melakukan jihad di jalan Allah, maka apa? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilukum jannatin, dan Allah akan masukkan kalian kepada surga tajri min tahtihal anhar, yang mana surga Aden ini juga di bawahnya mengalir sungai-sungai, wa masakin thayyibatan, dan kamu kekal tinggal di dalam surga tersebut, yaitu surga Aden. Dzalikal fauzul adzim, dan itu adalah sebuah balasan kemenangan yang agung bagi hamba-hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga surga Naim, ya. Kemudian surga Ma'wa, ya. Dan surga Maqamul Amin, ya. Jadi itu ada, kalau enggak salah ada 8, ya, nama surga. Dan surga ini nanti memiliki pintunya berbeda-beda, ya. Karena ada surga yang pintunya yang sering ma'ruf adalah Ar-Rayyan. Itu insyaallah nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi karena sudah adzan, insyaallah nanti kita lanjut tentang tingkatan surga-surga ini, jamaah, ya. Mungkin hanya ini dulu, adzan dulu. Fadhal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah membahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ahli surga, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Sekarang kita membahas tentang urutan daripada atau tingkatan-tingkatan surga. Karena setiap muslim ini akan dimasukkan kepada surga, tetapi sesuai dengan tingkatan amalnya. Karena ada surga juga yang dihuni oleh para malaikat, tidak dihuni oleh manusia. Tetapi ada surga yang lain yang dihuni oleh para manusia. Yang pertama, tentu kita sudah tahu surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Jadi surga Firdaus ini Allah sebutkan di dalam firman surah Al-Kahfi ayat 107, ya. Yang tiap Jumat membaca surah Al-Kahfi pasti hafal ayat ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kanat lahum jannah, mereka itu mendapatkan tempat tinggal di dalam surga Firdaus, ya. Kemudian
Surga Firdaus ini jamaah dibuat dari emas. Bayangkan, surga Firdaus ini dibuat dari emas. Ya, Allah ciptakan surga ini dari emas. Ya, jadi paling tinggi surga ini. Ya. Lantas surga ini ditempati oleh siapa? Ahli apa? Dari kalangan kaum muslimin. Di sini dikatakan bahwasannya surga ini ditempati oleh orang-orang yang pertama khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salatnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian orang-orang yang menjaga dirinya dan menghindari dirinya dari apa? Perbuatan-perbuatan zina. Ini surga Firdaus. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga yang kedua yaitu adalah surga Aden. Ya. Yang tadi sudah kita sebutkan di dalam surah As-Saff. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim." Yaitu jika kalian beriman dan melakukan jihad di jalan Allah. Ingat, beriman, jihad di jalan Allah, tapi jihad dengan hati yang ikhlas jamaah. Karena di dalam hadisnya Nabi juga, orang jihad juga menjadi korek apinya neraka atau bahan bakarnya neraka. Ada 3 dari ahli yang baik, ahli qari, kemudian ahli jihad, kemudian yang ketiga adalah ahlu sedekah. Tetapi ketiga orang ini beramal di atas dunia bukan ikhlas lillahi ta'ala, tetapi seorang alim, seorang pandai yang membaca Al-Quran, dia mengajarkan hal itu ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang, atau orang menyebutkan dirinya sebagai orang yang alim, dan pujian itu telah dia dapatkan di dunia. Di akhirat Allah tanya hal itu pada dirinya, dia mengatakan, "Ya Allah, aku lakukan hal ini untukmu ya Allah." Tapi kalau di atas dunia jamaah, dia boleh sebut seperti itu, sesama manusia bisa percaya. Tetapi bagi Allah, lihat, Allah tahu jamaah. Allah mengatakan, "Kadzabta," engkau berdusta. Engkau lakukan hal itu agar engkau mendapatkan sebutan-sebutan dari orang-orang, agar kamu dikenal orang alim, orang yang pandai membaca Al-Quran, dan itu engkau dapatkan di dunia. Hari ini Allah perintahkan malaikat diseret orang ini dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah. Kemudian yang kedua, ahli jihad juga. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku terbunuh." Tapi Allah katakan, "Kadzabta," engkau berdusta. Engkau lakukan hal itu agar disebut sebagai seorang pahlawan, ya. Dan hal itu engkau dapatkan di dunia. Hari ini Allah panggil malaikat dan dimasukkan ke dalam api neraka orang ini, ahli jihad ini. Begitu juga dengan ahli sedekah. Jadi jamaah, amalan semua itu sudah dijelaskan oleh Rasul bahwasannya syarat utama agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas lillahi taala. Kemudian mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 cara ini. Kalau sudah baik
kita lakukan secara ikhlas mengikuti tuntunan Rasul, insya Allah amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi di dalam, jika kamu beriman dan berjihad, maka apa? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin, Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya air sungai. Wa masakin thayyibatan, dan kalian tinggal di dalam surga itu dalam keadaan yang baik, yaitu surga Aden, fi jannati Aden, dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Kemudian Allah mengatakan surga ini terbuat dari apa? Allah ciptakan surga ini terbuat dari intan yang putih. Tadi surga Firdaus dari emas, surga Aden Allah ciptakan dari intan yang putih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan surga ini Allah sediakan bagi hambanya yang beriman dan selalu bersabar di dalam hidupnya, tidak pernah mengeluh, menerima apa saja pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan hati yang qanaah jamaah. Jadi orang yang beriman dan bersabar dalam kehidupannya, menerima apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga yang ketiga adalah surga Naim, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan surga ini di dalam Quran surah Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, lahum jannatun na'im, mereka itu mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Dan surga ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dari apa? Dari perak putih, ya. Surga Naim Allah ciptakan dari perak putih. Kemudian calon penghuninya yaitu orang-orang yang selalu beriman dan mengerjakan amal saleh, ya. Orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal saleh. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga yang keempat yaitu Al-Jannatul Ma'wa atau surga Ma'wa, ya. Kata Ma'wa diambil dari kata awayawi, awayawi, ya, yang artinya apa? Menyatu, ya. Jadi surga ini menyatu dari suatu tempat dan menetap di suatu tempat. Maksudnya apa? Di sini ahli tafsir yaitu Ata, ia mengatakan, ahli tafsir yang bernama Ata, ia mengatakan surga Ma'wa disebut sebagai tempat tinggalnya para malaikat, ya. Karena malaikat itu kadang berpindah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala jamaah, ya. Jadi mereka itu, ya, tinggal di dalam surga Ma'wa. Dan ini disebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat 15, indaha jannatul ma'wa, yaitu di dekatnya, maksudnya di dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada surga tempat tinggalnya para malaikat, yaitu Al-Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Jadi ini surga Ma'wa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya disediakan untuk para malaikatnya, ya. Jadi khusus para malaikat dimasukkan ke dalam jannatul ma'wah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu qomat ya? Sudah ya Pak tadi? Sudah. Baik. Kalau sudah, jamaah mungkin kita hanya cukup sampai di sini dulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjut tentang beberapa surga lagi, dan kita akan masuk kepada pembahasan tentang api neraka. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan di dalam pengajian ini, apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu merupakan kekurangan dari diri ana pribadi, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.